Yang terhormat Pimpinan Yayasan Pendidikan Alun, Abi Janawi Syamsuddin. Yang kami hormati Pimpinan Dayah Modern Alun, Abi Zainal Yaakob. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Dayah Modern Alun, Abi Baktiar Yusuf. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Swasta Yapena, Ustaz Hamdul Fadil. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Yapena, Ustaz Muhammad Rizal. Yang kami hormati penanggung jawab DCA Angkatan keempat. Yang kami hormati Ketua Panitia DCA Angkatan keempat, Ustaz Abdul Hadi. Yang kami hormati seluruh panitia DCA Angkatan keempat. Yang kami hormati seluruh wali santri beserta DCA Angkatan keempat, serta seluruh peserta DCA Angkatan keempat yang telah berhadir di musola yang berbahagia ini. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, untuk kelancaran dan kesuksesan acara wisuda DCA Angkatan keempat Dayah Modern Alun, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Rifki. Kepada Muhammad Rifki kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil kitabi wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Inna Allaha qawiyyun 'aziz. Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitaba faminhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun. Thumma qaffayna 'ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi 'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil waj'alna fi ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوبهم فيه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها
أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله Dengan ayat العظيم. Al-Quran tadi bisa memudahkan dan melancarkan acara kita pada hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kata sambutan sekaligus laporan kepanitiaan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia DCA Angkatan keempat Ustadz Abdul Hadi Alidya. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Puasa? Puasa nggak boleh bisa suara, betul puasa. Tapi perang Badar terjadi di bulan puasa. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita umur panjang sekaligus kesehatan. Karena di luar sana masih banyak yang berumur panjang namun sakit-sakitan. Namun alhamdulillah kita yang berada di sini masih memiliki umur yang panjang dan Allah berikan kesehatan. Kemudian salawat serta salam tak hentinya kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta DCA 4, wali santri dan seluruh panitia, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan program yang telah kita jalankan. Yang pertama, total peserta DCA 4 berjumlah 261 peserta. 76 diantaranya laki-laki dan 185 diantaranya perempuan. Jadi jumlah perempuan lebih banyak. Alhamdulillah, dari 261 peserta, 11 orang diantaranya menjadi hafiz Quran di DCA 4. 5 diantaranya dari laki-laki dan 6 dari perempuan. Kemudian di antara 261 juga ada yang melakukan Itqan Al-Quran. Program Itqan adalah program yang dijalankan oleh orang-orang yang sudah menghafal atau yang dijalankan oleh para peserta yang sudah menghafal 30 juz. Kemudian nanti Bapak Ibu para peserta semua, dari 261 ada kita berikan penghargaan sebagai peserta terbaik, dan itu ada
4 orang, 2 dari laki-laki dan 2 dari perempuan. Kemudian ada juga penghargaan terbaik itqan. Ini ada 2, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan yang terakhir ada penghargaan peserta teladan DCA, dan ini hanya 1. Buat inilah laporan singkat yang bisa saya sampaikan tentang total atau peserta DCA. Kemudian saya ingin berterima kasih khususnya kepada seluruh wali santri yang sudah mempercayakan buah hatinya untuk mengikuti program DCA 4. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang terima kasih? Karena di lapangan atau sebelum DCA itu harus saya dengarnya. Jadi ada yang mengatakan, Ustaz, saya pengen ikut DCA, tapi ayah nggak kasih, ayah rindu. Tapi nggak tahu bagaimana caranya. Saya lihat nama dia ada di sini dan dia ikut sampai sekarang, dan ayahnya nggak ajak dia pulang. Alhamdulillah. Jadi ini patut saya tunjuki jempol untuk ayahnya. Artinya bisa menahan rasa rindunya demi anaknya itu bisa menghafal Al-Quran. Menahan rindu itu berat, Bapak Ibu. Saya paham karena saya sudah merasakan. Oleh karena itu saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas perjuangan Bapak Ibu yang sudah menitipkan anaknya di sini. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta karena sudah mau mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh DCA sebelum-sebelumnya, dan yang mana peraturan ini bersifat bersifat mutlak ya, dan berterusan. Artinya apa yang dibuat di DCA 1 itulah peraturan yang ada di DCA 2 dan selanjutnya. Alhamdulillah juga terima kasih kepada anak kami yang sudah mampu mencapai target ya, dan insya Allah ada apresiasinya juga. Kemudian selanjutnya saya selaku ketua panitia DCA 4 ingin meminta maaf pertama sekali kepada seluruh wali santri, yang mana kami sadari bahwasannya dalam menjalankan program, dalam kami menjalankan amanah, ada beberapa hal yang membuat wali santri itu kecewa atau tidak merasa puas, dan itu bisa kita lihat dari keseruan yang ada di grup wali santri. Seru sekali saya, luar biasa. Jadi saya selaku ketua panitia mewakili seluruh panitia yang ada, mewakili pihak Dayah Modern Arun, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas ketidaknyamanan yang hadir dari kepanitiaan. Apakah sudah dimaafkan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kemudian saya juga selaku ketua panitia ingin minta maaf juga kepada seluruh peserta DCA 4 yang mana mungkin beberapa atau ada di antara muhafiz dan muhafizahnya itu tidak berhadir atau mengantuk di halaqah atau tidak fokus mendengarkan setorannya atau memarahi kalian. Mohon dimaafkan karena tidak mudah mengatur banyak orang ya, tidak mudah mengatur banyak orang. Izin Bapak Ibu, karena tidak saya sebutkan nama, tapi izin saya sampaikan fenomenanya.
izin. Kenapa saya katakan demikian? Ada wali santri yang nelpon, Ustaz, anak saya pulang, Ustaz. Anak saya pulang. Dia nelpon saya, Ustaz, dia pengen pulang. Ustaz, tolong sekali. Ustaz bujuk dia agar jangan pulang. Jangan dia pulang sebelum selesai DCA. Karena jujur Ustaz, saya nggak sanggup kontrol ibadahnya di rumah. Jadi artinya fenomena ini yang orang tua sendiri ada yang memang tidak sanggup mengontrol anaknya. Apalagi kami di sini yang ikatannya itu hanya sebatas tidak ada ikatan darah dengan anak tersebut. Bisa dibayangkan lebih susah lagi gitu mengaturnya. Yang sedarah aja merasa susah, apalagi yang tidak sedarah itu otomatis lebih ini. Tapi inilah fenomena. Tapi alhamdulillah anaknya sampai saat ini masih di sini dan insya Allah setelah wisuda pulang. Dan kita doakan semoga anak-anak kita semua ini mampu menjaga nilai-nilai ibadah secara sempurna, terkhusus di 10 akhir Ramadan. Kepada anak-anak, apakah sudah dimaafkan kesalahan panitianya? Terutama dapur mungkin? Makanannya enak atau enggak? Ya, intinya Ustaz mewakili seluruh peserta meminta maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Karena kalau menuntut kesempurnaan, insya Allah nanti di surga kita bisa menuntut kesempurnaan di surga. Tapi selama kita berada di surga dunia, jangan berharap kesempurnaan apapun. Selanjutnya, Ustaz ingin menyampaikan beberapa nasihat kepada semuanya, terkhusus diri sendiri, kemudian seluruh peserta DCA. Yang pertama, mohon dijaga kelancaran hafalannya sampai kapanpun. Teruslah bermurojaah kapanpun dan dimanapun. Ada kata-kata di sosmed, seseorang itu akan bahagia apabila dia bisa membeli barang tanpa melihat nominal. Seseorang akan bahagia apabila bisa melihat barang yang dia inginkan tanpa melihat nominal. Dia nggak perlu lihat berapapun dia bisa beli. Tapi ada yang sanggah dari para hufaz yang mengatakan itu dia tidak tahu betapa bahagianya ketika kita bisa membaca Quran tanpa melihatnya. Jadi ketika kita bisa baca Quran tanpa melihat Quran, itu jauh lebih bahagia daripada kita bisa membeli barang tanpa melihat nominalnya dulu. Jadi teruslah bermurojaah. Kemudian anak-anakku, sama-sama kita memperbaiki akhlak kita. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah hadis yang artinya bagaimana akhlak Rasulullah, akhlakul Quran, akhlaknya itu Quran. Artinya Al-Quran ini bisa membuat kita menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ya, kita sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia. Kita visualisasikan jika kita memiliki kendaraan bermotor atau kita punya Honda dan kita menggunakan Honda itu tidak sesuai dengan buku panduan atau buku pedoman suku cadangnya, apa yang akan terjadi? Rusak. Begitu juga dengan manusia, apabila dia tidak berinteraksi dengan Quran, dia tidak berinteraksi dengan buku pedoman selama dia di dunia, dia tidak berinteraksi dengan buku pedomannya, dia tidak bisa baca. Jangankan menghafal, baca pun masih belum bisa. Bisa dipastikan dia bukan manusia yang baik. Ya, jadi mari sama-sama kita perbaiki akhlak, kemudian perbaiki bacaan Al-Quran.
Kemudian anak-anakku sekalian, seluruh hadirin, mari sama-sama kita mengaplikasikan perintah Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya di sini ada perintah dari Allah untuk kita semua agar menghindari dosa. Agar apa? Menghindari dosa, karena efek dosa adalah neraka. Pertanyaannya, apa itu dosa? Mudahnya, dosa itu adalah segala sesuatu yang kita tidak harapkan kita mati sedang berbuat sesuatu tersebut. Segala sesuatu yang kita tidak berani mati dengan hal tersebut itu adalah dosa. Contoh, fenomena di luar sana, muda-mudi, remaja putra dan putri berpacaran, pegangan tangan. Kalau sedang mereka pegangan tangan dan mereka mati saat pegangan tangan itu, apakah berani bilang, oh Masya Allah bagus sekali meninggalnya, lagi pegangan tangan sama pacarnya? Berani bilang? Berani bilang? Atau kalian berani kayak gitu? Ya Allah, matikan saya dalam keadaan berpacaran, berani nggak? Nggak berani, karena itu dosa. Tapi kalau misalkan, ya Allah, matikan saya dalam keadaan sholat duha, misalkan, berani nggak? Berani, karena apa? Karena sholat itu berpahala. Jadi sama-sama kita memperbaiki diri, menghindari dosa. Kenapa kita bilang menghindari? Karena tidak mungkin manusia itu luput dari dosa. Ya, itu sudah terkandung dalam hadis. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh umat manusia itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Artinya salah satu cara yang paling ampuh agar kita menghindari dosa adalah dengan mengingat kematian. Jadi perbandingan antara kematian dan dosa. Saya mencuri, kalau mati masuk neraka atau masuk surga? Neraka, berarti itu dosa. Berarti kita jangan mencuri. Dan hal-hal lain sebagainya bisa kita bandingkan dengan apapun. Intinya segala sesuatu yang kita tidak berani mati dengan hal tersebut itu adalah dosa, dan sama-sama kita hindari dosa tersebut. Ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Ustaz Adit atas sambutan. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Arum, Abi Jarnawi Syamsuddin. Kepada Abi Jarnawi Syamsuddin kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah, selaksa puji milik Allah pada pagi yang hening ini, di rumah Allah ini, di bulan yang suci ini. Allah menakdirkan kita, orang tua kita, abi-abi dan anak-anakku tercinta dapat duduk bersimpuh di rumah Allah dalam rangka melaksanakan sebuah tugas suci yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Daya Modern Arum atau Dakwah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Qur'annya, yang pada hari ini anak-anakku telah menanamkan dalam pikiran dan telah melakukan, dan insya Allah Al-Quran ini apabila diimplementasi ke dalam keseharian akan
bahagia di dunia dan selamat di amin. Amin ucapkan appreciate atau penghargaan setinggi-tingginya. Anak-anakku yang generasi Rabbani, generasi Qur'ani yang dimuliakan oleh Allah. Seterusnya kepada ayahanda, ibu-ibu, umi-umi yang mulia yang telah mempercayakan anaknya menempuh pendidikan di Daya Modern Arun, dan wabil khusus pada hari ini telah melaksanakan wisuda di CA yang telah berhadir. Ini saya melihat di antara bapak-bapak, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Ada Bapak Dr. Daniel MAG, terima kasih Pak Ustadz yang seharusnya bisa duduk di sisi depan. Ya alhamdulillah, terima kasih. Beliau adalah seorang rektor IAIN, Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe, dan kami pribadi mengucapkan selamat kepada Bapak Daniel, di mana IAIN Lok Sumawe saya dengar sudah menjadi Universitas Islam Negeri UIN Sultanah Nahrisha oleh Kemenak Republik Indonesia. Selamat untuk Pak Daniel. Kiranya nanti menjadi tempat kontinuitas estafet pendidikan anak-anakku di Daya Modern Arun. Insya Allah. Terima kasih. Kemudian daripada itu, Daya Modern Arun telah melakukan sebuah kegiatan Ramadan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu di bulan suci Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran, yaitu DCA. Sesuai dengan surat Ali Imran ayat 79 yang menyatakan bahwa walakin kanu rabbaniyina bima ta'lamul kitab wa bima kuntum taqrusun. Kira-kira hendaklah di antara kalian dalam sebuah institusi seperti ini ada seorang yang mengajar Al-Quran dan ada yang mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah, Allah SWT telah menjadikan bagi orang-orang, ada orang tua yang anak-anaknya mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya. Insya Allah one day di akhirat nanti akan anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyematkan mahkota yang terbuat dari cahaya kepada kedua orang tuanya nanti, insya Allah. Amin. Kemudian daripada itu, kami atas nama yayasan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas aktivitas ini, dan wabil khusus kepada anak kami yang telah mengikuti acara ini. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia. Bapak Ketua Panitia itu alumni Daya Modern Arun. Itu salah satu contoh ya, dapat di follow up atau diikuti ya, bahwa insya Allah Daya Modern Arun akan mencetak generasi guru Qurani yang bisa berbicara baik di dalam maupun di luar negeri. Dan inilah salah satu benteng pada generasi muda yang dapat mempertahankan agama di Indonesia ini, insya Allah. Sebagai ilustrasi, saya ingin membuat sebuah representasi yang mungkin bisa menjadi pedoman kepada anak-anakku dan orang tua sekalian, bahwa di sebuah pesantren di Jawa, kalau saya tidak salah di Jawa Barat, ada seorang orang tua, suami istri, kepingin sekali anaknya menghafal Al-Quran. Kemudian dengan keterbatasannya, dia mengantar anaknya, kebetulan ini masih di setingkat 0 besar atau TK, jadi masih pulang pergi. Sang ibu ini mengantar anaknya setiap hari ke pesantren tersebut untuk hafal Al-Quran. Dan anaknya pun sangat bahagia bahwa dia diprogramkan untuk menghafal Al-Quran. Dan ayahnya setiap pagi pergi bekerja untuk mencari nafkah yang dapat membesarkan anak-anaknya kelak. Mereka berdua punya cita-cita
bahwa ketika dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, karena penghafal Al-Quran adalah investasi yang berharga bagi kedua orang tua ketika dia berada di alam kubur dan ketika berada di akhirat. Dengan kekuatan yang ada, sang ibu mengantar sang anak, dan pada suatu hari dia dapat telepon dari seorang gurunya, guru mengaji, bahwa anak ibu sudah menyelesaikan juz ke-30 dan ditutup dengan An-Nas, dimulai dengan An-Naba. Begitu bahagianya kedua orang tuanya. Akhirnya si orang tua ini dengan mengendarai becak datang ke pesantren, ke tempat anaknya mengaji. Apa yang terjadi dalam perjalanan, sang ibu ini mulai merasa sakit pada kakinya, pada jantung sudah mulai berdebar-debar. Kemudian dia sudah tidak punya kekuatan lagi. Setelah bertemu sama anaknya dan dia kembali ke rumah, ternyata dia mengunjungi rumah sakit. Dokter memvonisnya bahwa ibundanya sakit jantung dan sudah mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan pada hari itu pula lah sang ibu diinapkan di rumah sakit. Kemudian sang ibu dalam hari kesehariannya selalu mengingat kepada anaknya yang lagi belajar menghafal Al-Quran. Dia memonitor sejauh mana sudah hafalan dan sejauh mana ibu pak gurunya atau ustaznya ketika anak pulang ke rumah akan diulang-ulang lagi apa yang sudah sampai di mana. Dan tiba-tiba sang ibu sudah tidak bisa bergerak lagi dan dia memesan ojek karena anaknya sudah hafal Quran. Dia membeli hadiah untuk sang anak dan kemudian dia 2 jam kemudian menghembuskan nafas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sang ibu telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi dia pergi menghadap Allah dengan gelar pejuang yang telah mendidik anaknya mempelajari Al-Quran, pejuang yang pada suatu saat nanti akan berada bersama anak-anaknya di sorga, dan dia mengharapkan nanti anaknya yang di pesantren bertemu dan memakai mahkota di kepalanya. Kemudian daripada itu, dalam perjalanan dari rumah sakit ke rumah sebelum meninggal, dia sempat menulis, anakku Al, seandainya aku berangkat duluan, ini belum meninggal, berpulanglah engkau lebih daripada ibunda, dan pulanglah engkau dengan menamatkan Al-Quran. Dan anak ini setelah membaca ini dia akan terus belajar Al-Quran dan bercita-cita satu hari nanti dia akan bertemu dengan ibu bapaknya dengan predikat membawa mahkota yang terbuat dari cahaya. Ini cita-cita seorang ibu. Cita-cita ini mohon ananda, ibunda dan bapaknya terus menjadi ilustrasi dan menjadi sebuah semangat, spirit, sehingga karena orang yang hafal Al-Quran adalah orang yang dicintai oleh surga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga target yang ditargetkan 3 juz, bahkan lebih dari 3 juz sebanyak 51 ya, 51 santri. Lebih daripada yang ditargetkan 3 juz, barangkali ada yang 4 juz dan ada yang 5 juz. Dengan waktu yang ditentukan bagi santri, barangkali tidurnya sangat kurang. Memang sudah bisa demikian. Alhamdulillah karena puasa, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih semuanya bagi
muhafiz dan muhafizat yang telah berjalan sebaiknya insyaAllah. Yang kedua, kami tidak lupa juga berterima kasih kepada wali santri yang telah menghibahkan anak Islam puasa. Bahkan ada kita dengar dari ketua panitia, yang pertama dia tidak sampai hatilah untuk menyerahkan pada bulan puasa ini karena mereka sangat rindu sama anaknya setelah puasa. Tapi alhamdulillah juga bisa belajar pada waktu bulan puasa ini. Alhamdulillah sekali. Ini sekali lagi terima kasih kepada wali santri semuanya. Ketiga, kepada anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang telah belajar selama puasa. Memang tidak semua ikut, tapi kalian harus tahu apa yang kalian dapatkan. Tadi Abi Janami sudah memberitakan panjang lebar apa yang telah didapat sekarang ini. Di dalam dada-dada kamu adalah, dalam hati adalah Al-Quran. Ini adalah satu benteng yang cukup besar, anak-anak. Mungkin kami dulu jangan 30 juz 30 pun belum selesai. Maka beginilah sekarang jadi negara kami, negara kita ini. Kami ini Al-Quran tidak ada dalam dada-dada kami. Jadi dengan adanya kalian ini, jadi generasi penerus yang terbaik insyaAllah di Indonesia ini. Inilah harapan kami semuanya, anakku. Peganglah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan Rasulullah yang buat. Peganglah kuat-kuat itu, anak-anakku. InsyaAllah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Harus percaya, harus 100% percaya, anak-anakku. Jangan sampai terjadi seperti yang sekarang ini, globalisasi macam-macam. Di negara kita dengar di sosmed bermacam cara godaan-godaan. Mudah-mudahan anakku akan jadi pemimpin-pemimpin yang terbaik insyaAllah masa akan datang, dan akan bisa menghindari segala kejahatan-kejahatan yang terjadi dari sekarang ini insyaAllah, anakku. Harapan kami semua, anakku, kami tumpahkan kepada kalian generasi penerusnya ini insyaAllah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, anak-anakku. Terima kasih semuanya. Moga-moga anak-anak kita akan lebih baik dari yang sekarang ini.